Nah, sekarang kita nambah lagi wawasan tentang beberapa strategi yang dijalankan oleh Genghis Khan. Jadi ini lanjutannya yang tadi sebenarnya, cuma lebih spesifik untuk membangun mental seorang pemimpin. Ini Genghis Khan punya strategi-strategi khusus. Di catatan saya paling tidak ada 4 strategi yang dijalankan oleh Genghis Khan yang jadi bagian dari keberhasilannya memimpin. Yang pertama, Genghis Khan itu dikenal mau memahami orang-orang di sekelilingnya. Jadi Genghis Khan ini ketika dia punya anak buah, punya jenderal, punya pasukan, berhubungan dengan siapa saja, dia ini berusaha untuk tahu siapa orang ini, bagaimana situasi hidupnya, apa yang bisa memotivasi dia, apa yang membuat dia bisa terpuaskan, apa kelebihan, apa kelemahannya. Nah, ini penting. Ini jadi kunci nanti di prinsip kepemimpinan yang kita jelaskan sebelumnya, bahwa pemimpin yang bagus itu yang bisa milih orang yang tepat. Untuk bisa memilih orang yang tepat, ya harus mau memahami orang-orang di sekelilingnya. Orang-orang sekelilingku ini kegemarannya apa, kemudian kelebihannya apa, kekurangannya apa, yang dapat memotivasi dia apa, yang membuat dia senang dan puas apa, dan lain sebagainya. Jadi strategi yang pertama itu harus mau memahami orang-orang di sekelilingnya. Jangan cuek. Pemimpin jangan egois, mikir dirinya sendiri. Yang penting aku puas, yang penting aku senang. Ya nanti akan ditinggalkan oleh orang-orang sekelilingnya karena tidak mau memahami orang-orang sekelilingnya. Strategi kedua yang dilakukan oleh Genghis Khan adalah mendekati musuh. Ya mendekati dalam tanda petik. Jadi Genghis Khan ini dikenal pinter merayu, pinter mendekati orang-orang berbakat, orang-orang punya keahlian yang menurut Genghis Khan ini akan menguntungkan bagi pihakku. Bahkan seandainya itu berasal dari musuh. Jadi misalnya dia lihat di kelompoknya musuh ini ada orang-orang pinter, orang-orang berbakat, orang-orang punya keahlian, itu biasanya terus didekati, dirayu. Nantinya banyak jenderal, banyak komandan yang ada di pasukannya itu awalnya adalah jenderal atau komandan dari pasukan musuhnya yang sudah ditaklukkan. Jadi ini paling tidak menunjukkan betapa Genghis Khan ini menghargai bakat dan kemampuan orang meskipun dari pihak musuhnya. Jadi ini salah satu keistimewaannya Genghis Khan. Bahkan salah seorang jenderalnya yang paling terkenal namanya JB. Ini awalnya musuhnya, bahkan hampir saja bisa menewaskan Genghis Khan, menghabisi nyawa Genghis Khan. Orang ini beraninya luar biasa sehingga Genghis Khan kagum. Nah, setelah ditaklukkan, JB ini tidak dijadikan musuh, tapi dijadikan jenderal malahan. Dan nantinya dalam sejarahnya, JB ini berperan besar dalam penaklukan-penaklukan yang dilakukan oleh Genghis Khan. Nah, ini salah satu contoh kemampuan yang luar biasa dari seorang Genghis Khan. Jadi musuh tapi kok berkualitas, itu lebih disukai oleh Genghis Khan. Dia didekati, kemudian kalau bisa direkrut. Oke, jadi itu strategi kedua yang dilakukan oleh Genghis Khan. Yang ketiga, Genghis Khan ini dikenal
Tadi di awal kita sebut dia mau belajar. Jadi dia ini terbuka terhadap ide-ide. Genghis Khan ini terbuka mendengarkan masukan, usulan, wawasan-wawasan dari mana saja. Bahkan ada cerita-cerita dia ini membebaskan orang-orang pinter, pengrajin atau siapapun yang bisa memberi masukan-masukan berharga untuk kepemimpinan dia. Jadi ini salah satu strategi yang dijalankan oleh Genghis Khan. Kemudian ya yang terakhir seperti saya bilang tadi, beliau ini terbuka terhadap keragaman. Orang punya budaya sendiri-sendiri, punya agama sendiri-sendiri, punya gaya hidup sendiri-sendiri. Sudah ditaklukkan ya sudah. Tidak harus dipaksa pindah agama, tidak harus dipaksa ganti budaya, dan lain sebagainya. Ada satu kalimat yang populer sekali dari Genghis Khan, yaitu people conquered on different side of the lake should be ruled on different side of the lake. Orang-orang yang sudah ditaklukkan dari sisi yang berbeda dari of the lake, itu dari danau. Jadi orang di seberang danau yang sudah ditaklukkan itu harus diatur juga dengan aturan seberang danau. Jadi orang seberang kali ya gaya hidupnya silahkan pakai gaya seberang kali. Tidak usah dipaksa gaya kita yang di sini. Nah, ini menunjukkan betapa dia ini terbuka terhadap keragaman. Ini selain berfungsi etis juga berfungsi politis, pragmatis. Membuat orang nyaman, membuat orang senang. Sehingga mengurangi potensi pemberontakan-pemberontakan. Dan ini strategi-strategi yang diajarkan oleh Genghis Khan. Mau memahami orang-orang sekelilingnya, bahkan mau mendekati musuh yang berkualitas untuk dijadikan bagian dari pasukannya, terbuka terhadap ide-ide, dan terbuka terhadap keragaman. Ini di antara kunci yang menjadi faktor suksesnya seorang Genghis Khan.